ya. Sehingga kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Bara ini, Pak Bara itu bisa membara, kemudian menggelegar itu bagus itu. Bagus. Artinya menguntungkan bagi BKKBN. Ya suatu saat bisa melakukan suatu irisan-irisan kegiatan. Jadi saya sangat memberi apresiasi ya terhadap apa yang dihasilkan oleh panjenengan berdua, dan mohon nanti tunjukkan kalau saya ingin membaca-baca bukunya seperti apa untuk sebagai bahan bagi kami tentang bagaimana integrasinya dengan program-program yang dikembangkan oleh BKKBN. Tentu saja nanti ada Pak Deputi yang sangat kompeten untuk mengintegrasikan ide-ide, gagasan-gagasan dari Mas Bara dan Mbak Sita terhadap program-program yang dikembangkan BKKBN. Makaten Mas Bara, matur suwun. Siap, matur suwun sangat Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak. Tapi yang pasti Mas Bara, sebelum malam ini tadi, sebelum kita mulai, saya sudah searching ini lofologi apa ini. Dan pasti yang ketemu Bara Susanto, Pak. Ya, ketemu. Wah, saya ketemu Bara Susanto ini. Itu tulisan tahun 2018. Saya baca ini di Kompas ini. Di Kompas. Yeah. Kompasiana. Jadi ini luar biasa dan sangat-sangat saya tertarik. Sangat-sangat tertarik bahwa ada hal yang selama ini tidak terpikirkan dan kira ternyata ilmu kebercintaan dan kebersamaan ini juga ada ilmunya rupanya. Jadi terima kasih Mas Bara, Pak Sita. Ini kan malam ini baru kulit-kulitnya saja, itu pun masih secuil sedikit saja. Ya ini baru ngintip-ngintip, boleh dikatakan dikasih ngintip-ngintip sama Mas Bara sama Mbak Sita ini ya. Jadi untuk mempelajari lofologi ini mulainya dari mana dan sebaiknya pada komunitas apa gitu. Itu juga barangkali kita perlu penjelasan dari Mas Bara dan Mbak Sita. Dan kapan-kapan boleh saya kira kita buka sama-sama forum diskusi yang lebih detail tentang ini, sehingga nanti barangkali ini bisa menjadi salah satu edukasi yang bisa kita angkat dalam konten-konten yang ada di channel-channel BKKBN. Terima kasih Mas Bara dan Mbak Sita serta tim, semoga jadi amal jariah malam ini. Ini adalah Lofologi Institute, sebuah lembaga yang baru kami buat. Lembaga ini dibuat tidak ujuk-ujuk, tidak baru. Jadi kami melakukan riset sudah cukup lama, sehingga cukup lama, 9 tahun, mulai tahun 2009 kami melakukan riset. Nanti kajiannya akan kami sampaikan. Lalu kami memutuskan untuk membuat sebuah lembaga kajian. Di dalamnya nanti, ini baru lembaga kajian yang baru, sehingga nanti kami akan mengundang banyak pihak untuk membuat sebuah kajian-kajian. Lalu kita sudah mulai membuat edukasi, lalu melakukan riset and development berbasis lofologi. Mungkin lofologi adalah hal yang baru. Nanti akan saya terangkan semuanya. Mohon maaf, mohon izin. Ini adalah videonya. Jika Anda baru pertama kali mendengar lofologi, ya, ini adalah lofologi. Sebuah ilmu yang telah saya temukan setelah melakukan riset selama 9 tahun. Sebuah ilmu tentang love and relationship yang telah saya petakan dengan sangat sederhana, logis, dan sistematis, agar mampu diajarkan dengan baik sesuai usia dan kebutuhannya. Melalui lofologi, saya akan mengajak Anda untuk find the meaning of love and relationship goals management, menemukan makna dari kebahagiaan dan keharmonisan, bagaimana mencapainya dan mengelolanya. Trilogi Lofologi adalah buku yang saya tulis tentang lofologi sebagai metode berpikirnya, lofologi sebagai cara mempelajarinya, dan sexual intelligence sebagai kecerdasan baru yang akan Anda dapatkan. Karena cinta butuh ilmu yang tepat dan kecerdasan yang sesuai. Bersama saya, Bara Susanto, lofolog dan founder dari Lofologi. Yaitu adalah profil singkat dari lofologi sebagai pengenalan. Karena memang saya rasa lofologi adalah hal yang baru. Banyak sekali orang yang baru mendengar lofologi. Memang betul, karena lofologi adalah sesuatu yang baru. Apa sih yang akan ingin kami lakukan, sebuah perubahan apa yang ingin kami lakukan adalah kami ingin meningkatkan kualitas hidup dengan kesadaran baru, dengan kebermaknaan cinta dan kebersamaan. Sebuah kehidupan yang penuh cinta, kasih, dan sayang, bergelimang kebahagiaan dan keharmonisan. Misi kami cukup sederhana, yaitu mengajarkan lofologi agar setiap individu mampu hidup, bekerja, dan memimpin dengan lofologi. Untuk menciptakan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan peradaban baru yang damai, tentunya penuh cinta, kasih, dan sayang. Untuk itu kami membuat
buku ini berdasarkan riset. Ini adalah buku, adalah metodenya nanti. Ini adalah knowledge-nya. Karena saya rasa sampai hari ini belum ada ilmu yang spesifik mempelajari tentang love and relationship. Dalam riset kami menemukan banyak sekali ilmu, tetapi tidak spesifik untuk love and relationship. Bahkan terakhir kami menjelajahin filsafat juga masih belum menemukan itu. Lalu yang ini adalah metode untuk mempelajarinya. Dalam metode ini ada beberapa game yang kita pakai. Ada ada card, ada spinning board, nanti macam-macam gamenya. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir adalah aksiologinya. Hasil mempelajari dari lofologi, sebuah kecerdasan baru. Yang ini adalah lofologi adalah ilmu yang spesifik untuk love and relationship, sedangkan sexual intelligence adalah kecerdasan yang sesuai untuk berbagai aktivitas yang berhubungan dengan love and relationship. Ketika Anda klik tentang lofologi, Anda akan menemukan saya, lofologi Indonesia, karena memang belum terpublikasi. Termasuk juga ketika kita membicarakan sexual intelligence. Ada tulisan, ada buku dari Calvin Klein di Amerika tentang sexual intelligence. Dan tidak banyak buku-buku tentang sexual intelligence. Namun, apa bedanya sexual intelligence kami dengan sexual intelligence punya Martin Klein? Mereka hanya memfokuskan diri pada sex activity. Dan saya mengkritisinya. Karena hidup ini tidak hanya itu. Nah, sexual intelligence apa nanti akan kita jelaskan. Ini risetnya Bapak Ibu semua. Risetnya berjudul tentang pengaruh perilaku seksual dan seksualitas dalam pencapaian semua tujuan hidup manusia. Karena dalam riset kami ternyata pola hidup manusia ini dipengaruhi karena 3S ini tadi. Seks, seksual, dan seksualitas. Lalu kami punya latar belakangnya berhubungan dengan latar belakangnya diambil dari love and relationship yang berhubung sebagai sumber kerumitan dari kehidupan manusia. Hari ini ada pembunuhan, pemerkosaan, lalu pelecehan seksual sebagai sumber kerumitan hidup, perceraian, stunting termasuk. Ini apa sih masalahnya? Kami mencoba membuat latar belakang dari risetnya. Batasan riset yang kami lakukan hanyalah berdasarkan 3 batasannya. Perilaku seks, seksual, dan seksualitas sebagai aktivitas utama dari love and relationship. Tujuan riset kami lakukan untuk menemukan solusi untuk hubungan love and relationship yang lebih baik. Jadi kami ingin love and relationship ini menemukan solusi yang lebih baik. Metode riset yang kami gunakan adalah analisa deskriptif fenomenologi. Subjek riset adalah individu dan pasangan usia seksual, nanti saya jelaskan usia seksual itu apa, dengan latar belakang yang berbeda. Kami mengambil 7 aspek. Aspek religi, aspek agama, kami mengambil dari banyak kepercayaan dan agama, aspek biologis, klinis, psikososial, budaya atau negara, karena riset kami juga cukup banyak dengan beberapa subjek riset atau objek riset dari berbagai negara. Lalu dari sisi finansial dan perilaku. Kesimpulannya dari riset ini adalah sumber permasalahannya adalah belum adanya ilmu yang spesifik dan kecerdasan yang sesuai untuk love and relationship yang dapat digunakan sebagai panduan dengan batasan, arah, dan tujuan yang jelas. Solusi atau saran yang kami berikan adalah harus ada ilmu yang spesifik sebagai rujukan dan kecerdasan yang sesuai untuk berbagai aktivitas yang berhubungan dengan love and relationship. Namun sayang, ketika dicari ilmu yang spesifik itu, sampai hari ini belum ada. Dan ketika kita berbicara tentang kecerdasan yang sesuai itu, ternyata juga belum ada. Ini adalah hasil riset kami, hasil temuan kami dalam bagan. Ini adalah bagan evolusi dan revolusi seksual. Saya menggambarkan hari ini kita masuk pada masih evolusi seksual. Evolusi seksual dengan sexual instinct. Siapa yang mencetuskan sexual instinct ini adalah bapak dari psikologi psikoanalisis, yaitu Freud. Dia membuat sexual instinct. Kami mencoba untuk merubahnya karena eranya sudah berubah. Harus ada revolusi seksual di sini. Sehingga kami menggunakan sexual intelligence
sexual intelligence dan sexual instinct poinnya ada 4 sama. Building, action, historis, dan sexual cause and effect. Semua ini kemudian kami buat polanya dalam lofologi model. Lofologi model ini berisi 4 bab, 16 subbab, dan 81 pokok bahasan, serta ratusan lagi sub-sub dari pokok bahasan yang kita bahas dalam sebuah buku nantinya. Ini yang saya sebut sebagai sistematisasi. Lalu temuan kami sebenarnya telah menjawab bagaimana sih permasalahan dasar dari human relationship yang selama berabad-abad belum ditemukan. Kenapa saya bilang berabad-abad? Ya, karena sejak era Plato sampai hari ini belum ada ilmu yang spesifik tentang love and relationship dan kecerdasan yang sesuai untuk love and relationship sebagai hubungan sebab akibat dari kebahagiaan dan penderitaan miliaran manusia di dunia. Jadi temuan kami ini semoga bisa menjadi solusinya. Karena cinta dan kebersamaan yang tanpa ilmu yang spesifik, temuan kami hari ini adalah cinta dan kebersamaan hari ini itu tanpa ilmu yang spesifik dan kecerdasan yang sesuai, sehingga sangat disayangkan karena kita melakukan sebuah aktivitas tanpa ilmu yang spesifik dan kecerdasan yang sesuai. Kita ini ibarat drive a car, mengemudikan mobil tanpa mempelajari, tanpa kursus mobil dulu atau tanpa belajar dulu. Apa yang terjadi? Mobil itu akan nabrak-nabrak. Kejadiannya sampai hari ini itu seperti itu. Sumber masalahnya di mana? Karena tidak ada ilmu yang spesifik dan kecerdasan yang sesuai. Nah, sebelum saya berbicara tentang ilmu yang spesifik dan kecerdasan yang sesuai, saya akan berbicara tentang golden activity dalam love and relationship. Karena sampai hari ini, nanti boleh dicek, Anda boleh melakukan cross-check atas apa yang saya sampaikan hari ini. Saya ingin meluruskan deskripsi dari golden activity dalam love and relationship. Apa golden activity itu? 3 hal yang menjadi golden activity saya gambarkan dalam piramida terbalik. Seksualitas, seksual, dan seks. Dalam bahasa Yunani, Plato mengatakan seks disebut sebagai epitumia, seksual sebagai tumos, dan seksualitas sebagai logostikon. Sebenarnya dalam Plato menulisnya tidak seperti itu. Cuman saya menariknya karena epitumia adalah hasrat. Sehingga harus dikendalikan. Adalah hasrat untuk melakukan sex activity, sehingga epitumia kami gambarkan sebagai seks. Nah, oke, Bapak Ibu semua, Anda boleh cek hari ini bahwa deskripsi atas ketiganya ini masih kurang tepat, sehingga ketika kita membicarakan tentang pubertas dan menyentuh 3 kata ini, 3S saya menyebutnya, itu seakan tabu. Dalam kamus KBBI, seks digambarkan sebagai hubungan seks. Kami menyebutnya sebagai seks adalah jenis kelamin. Sedangkan seksual itu digambarkan sama, hubungan seks. Seksualitas juga sama, digambarkan sebagai hubungan seks. Bagaimana bisa ketiganya digambarkan dengan diartikan dengan arti yang sama? Coba deh cek di secara sematik ketiganya itu sudah berbeda, sehingga kami membuat deskripsi ini, membuat deskripsi yang baru. Nah, deskripsi yang baru inilah pintu masuk kami untuk bisa mengajarkan lofologi ternyata. Di kamus Oxford pun sama, digambarkan sama. Dan yang paling saya sesalkan adalah di kamus filsafat dan Wikipedia itu digambarkan dengan deskripsi yang sama. Apa deskripsinya? Adalah sex activity, koitus, hubungan antar kelamin. Padahal bagi saya ini tidak. Oke. Seksual ini hasrat. Seks itu jenis kelamin. Seksualitas yang berakhiran dengan itas itu adalah aktivitas yang luas. Seksualitas adalah aktivitas dari hasrat ini tadi. Sehingga dia sangat luas sekali dan tidak menunjukkan kelamin sama sekali.
Sehingga ketika saya mengajar di SMA atau anak-anak sekolah, saya masuk dengan deskripsinya ini dulu. Kalau di filsafat ini clarifying konsep. Kita clarifying dulu konsepnya. Clarifying description, clarifying konsep. Ketika konsepnya sudah betul, deskripsinya sudah pas, pintu masuk saya ternyata luar biasa. Dan saya menemukan ini, melakukan riset hanya untuk 3 kata ini selama 2 tahun. Ketika menemukan ini, ternyata alhamdulillah pintu masuk saya untuk membuat lofologi itu ternyata lebih mudah. Kenapa? Karena clarifying konsepnya sudah jelas. Seksualitas itu relationship. Pernikahan itu seksualitas. Bukan hubungan seks. Pranikah itu seksualitas. Perceraian itu bagian dari seksualitas. Anak, istri, dan keluarga itu adalah hubungan sebab akibat dari seksualitas. Dan tidak ada seks activity-nya yang ditonjolkan di sana. Sehingga saya sangat miris sekali, ada beberapa dokter yang mempromosikan obat seksualitas. Jadi obat penambah keluarga berarti. Padahal dia menganggapnya obat penambah seksualitas adalah obat untuk penambah gairah. Saya ingin meluruskan deskripsi ini. Mohon maaf jika saya salah dengan keterbatasan saya. Lalu yang kedua, pintu masuk kemudian adalah masuk pada ilmu yang spesifik, yaitu lofologi. Pintu masuk saya ternyata di sini. Pintu masuk untuk mempublikasikan ada di sini, menjelaskan ada di sini, mengajarkan pada anak-anak SMA, SMP itu di sini ternyata, di golden activity dengan deskripsi yang jelas. Nah, setelah itu barulah kami membuat lofologi sebagai ilmu yang spesifik untuk love and relationship. Setelah itu kami membuat sebuah kecerdasan baru yang kami sebut sebagai sexual intelligence. Nanti akan saya jelaskan. Oke, ini adalah kecerdasan, 3 kecerdasan utama yang selalu kita bahas hari ini. Bahkan saya pernah ketemu sama Pak Ari Ginanjar, kami diskusi tentang ini. Beliau membenarkan, tapi tidak mau dimasukkan. Karena trainingnya memang training ESQ. Tidak ada SI di sana. Oke. IQ, sexual intelligence quotient, spiritual quotient, emotion quotient, ini didapatkan itu bertahun-tahun hanya untuk bekerja. IQ itu kecerdasan hanya untuk bekerja, untuk benar dan salah. Spiritual quotient, kehidupan spiritual yang ternyata sebagian besar orang tidak menemukan spiritual quotient, tapi bukan menemukan kecerdasan spiritual, tapi kecerdasan ritual intelligent, kecerdasan untuk melakukan ritual-ritual saja. Bukan spiritual. Spiritual itu lebih tinggi sebenarnya. Emotional quotient, ya etika, adab, etik, moral. Nah, ternyata untuk pernikahan tidak ada loh kecerdasan yang spesifik. Kecerdasan, 3 kecerdasan ini hanya digunakan fokus untuk tujuan akhirnya hanya untuk bekerja. Sedangkan dunia pekerjaan dan dunia keluarga itu jauh lebih lama dunia di keluarga. Kita selama-lamanya bekerja pasti pulang di rumah. Selama-lamanya kita bekerja, kita masih punya keterkaitan dengan anak, dengan istri, dengan keluarga di rumah. Dan sehebat-hebatnya orang bekerja, umur 65, 70, mungkin 65, 60 itu sudah pensiun. Dia kembali kepada keluarga. Ini yang saya sebut, ada sebuah kecerdasan, ada ruang kosong dalam kecerdasan kita yang kosong. Saya menyebutnya sebagai sexual intelligence yang seyogyanya bisa diberikan mulai anak pubertas. Masuk puber, anak sudah diberikan. Sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Tentunya kebutuhan anak-anak kuliah berbeda dengan anak-anak SD atau SMP. Kebutuhan yang menikah juga beda. Sehingga sexual intelligence ini diberikan sesuai usia dan kebutuhannya. Kembali ke sini tadi. Seksual ini berarti hasrat. Yang tidak ada kata, yang sama sekali tidak ada sentuhan pornografi atau porno aksi di dalamnya. Seorang pria yang menyentuh wanita yang tidak disetujui dia, itu sudah pelecehan seksual yang sama sekali kelaminnya tidak keluar. Bahkan ketika kita WA hanya dengan menyebut kata-kata yang tidak pantas,
itu sudah masuk pada seksual yang faktanya itu berbeda dengan deskripsi pada Kamus KBBI, Wikipedia, Kamus Oxford, dan Kamus Filsafat. Berbeda sekali. Kenyataan dan deskripsinya ternyata berbeda. Dan kita tahu kok itu. Sehingga ketika saya mulai mengajar tentang kata-kata seksual, seksualitas, dan seks dengan deskripsi yang jelas, nggak ada tabu lagi. Bahkan orang tua pingin anaknya untuk diajarin. Karena tidak ada tabu di sana. Oke. High impact dari lofologi, jadi yang ingin lofologi berikan adalah sebuah konsep untuk kita bisa hidup, bekerja, dan memimpin dengan lofologi. Apa sih? Bagaimana sih hidup, bekerja, dan memimpin dengan lofologi? Hidup, bekerja, dan memimpin dengan lofologi itu adalah sebuah konsep bahwa seorang individu harus lovely sekali, harus penuh cinta, kasih, dan sayang dalam kehidupan dia secara pribadi, pasangannya juga, keluarganya juga, lalu dalam lingkungan masyarakat, itu juga harus bisa hidup dengan lofologi. Sehingga banyak kebaikan di sana. Panduannya apa? BAT itu adalah batasan, arah, dan tujuan. 3S yang tadi. Seks, seksual, dan seksualitas. Apa sih bekerja dalam lofologi? Bekerja dengan lofologi. Hari ini lingkungan pekerjaan itu rawan sekali dengan pelecehan dan perselingkuhan. Kenapa? Tidak hanya dengan power abuse dari pimpinan. Tidak harus. Secara horizontal, pertemanan, itu terjadi banyak pelecehan juga di sana. Sehingga saya menyebutnya mereka tidak bisa bekerja dengan lofologi. Lalu memimpin dengan lofologi. Seorang pimpinan harus mampu memimpin bawahannya, memimpin institusinya dengan cinta, kasih, dan sayang tanpa perilaku-perilaku hasrat seksual yang menyimpang di situ, yang tidak dibetulkan, yang tidak dibenarkan. Semisal seorang pimpinan yang menjalin hubungan dengan sekretarisnya atau dengan bawahannya, atau bahkan kasus kemarin seperti polisi anggota yang punya posisi yang memanfaatkan kepemimpinannya untuk power abuse terhadap istri tahanan, atau ya beberapa cerita seperti itulah, saya yakin kita tahu. Dan seorang kepala keluarga yang mampu memimpin pasangan dan keluarganya dengan baik. Ini adalah konsep sederhana dari hidup, bekerja, dan memimpin dengan lofologi. Ini Bapak Ibu adalah lofologi model yang sudah saya buat gamenya, saya sudah buat modulnya, jadi tinggal diklik-klik-klik gitu saja. Ini adalah hasil riset saya selama 9 tahun. Yang di sini adalah, yang paling kecil di sini adalah saya gambarkan di sini adalah tentang bab tentang love, yang di sini adalah tentang relationship, yang 2 di sini adalah tentang goals, warnanya sudah ada, yang di sini adalah tentang management. Jadi lofologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang love and relationship. Apa sih bahasanya tentang love, relationship, goals, and management? Sebelum kita bilang tentang relationship hari ini, berkeluarga, menikah, atau membangun hubungan pranikah, harus memahami dulu tentang love. Dia adalah kendaraan atau alat berpikir untuk masuk pada kehidupan dalam relationship. Lalu ada goals yang harus dikelola. Love memiliki goal sendiri, relationship memiliki goal sendiri, dan ketiganya harus di-manage. Itu yang saya sebut sebagai love and relationship goals management. Ini kami sedang tata, Bapak Ibu semua. Impian kami begitu sederhana, yaitu lofologi bisa diajarkan di seluruh negara sebagai disiplin ilmu yang baru atau mendampingi disiplin ilmu yang sudah ada. Karena bagi saya ini saatnya Indonesia mengekspor ilmu pengetahuan sebagai komoditi internasional. Apa sih yang mendasari kami mempublikasikan lofologi ini sebagai ilmu? Karena dia sudah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai ilmu. Yang belum dipenuhi adalah konsensus.
konsensus masyarakat untuk memahami dia sebagai ilmu, lalu menjadi paradigma baru secara lokal dan menjadi paradigma secara global. Saya rasa saya orang IT, Bapak Ibu semua, saya orang digital, saya sangat paham sekali, sehingga untuk membuat sebuah perubahan hari ini, insya Allah lebih mudah daripada zaman sebelum digital. Kira-kira demikian Bapak Ibu semua paparan saya tentang lofologi. Harapan saya begitu sederhana, semoga lofologi ini di Indonesia memberikan manfaat. Karena hari ini pun saya baca berita di Surabaya, ada seorang gadis yang bunuh diri karena dihamili pacarnya, yang diindikasi adalah anggota. Oke, kira-kira demikian Bapak Ibu semua paparan saya tentang lofologi. Jadi intinya saya sering sekali melihat hasil riset yang hanya berisi kesimpulan saran yang normatif, tidak ada solusi. Saya melakukan riset ini dengan memberikan solusi. Solusinya apa? Solusinya tadi itu, Ibu. Solusinya adalah kita harus mulai mengajarkan sebuah kecerdasan baru. Modulnya sudah kami buat, materinya sudah kami buat, kurikulumnya sudah kami buat. Jika di sini jaringannya error ya. Mungkin karena Gunung Semeru agak bermasalah, Ibu ya. Rumah kami dekat Gunung Semeru sebenarnya, Ibu, Bapak. Ya, mohon maaf ini sinyalnya mati-mati. Oke. Jadi intinya demikian. Kami hanya ingin membuat sebuah perubahan baru saja. Materi kami sudah kami buat. Ya, dan satu lagi memang begini Bapak Ibu, nanti mungkin kami kirim linknya ya untuk lofologi yang aplikasi. Jadi di situ ada namanya sampai sertifikat pranikah, karena dengan banyaknya maraknya perceraian ya di Indonesia, itu kan butuh yang namanya pembekalan pranikah, tidak hanya seperti di KUA yang hanya sebentar seperti itu, tetapi nanti memang ada sebuah pembekalan yang di sana ada sertifikat yang sudah pakai aplikasi yang akan lebih mudah. Lalu yang kedua, memang tadi aplikasi yang seperti Halodoc itu akan membantu mental health ya, dari kesehatan mental dari masyarakat kita, agar dengan sarana digital ini nanti bagaimana masalah-masalah mental ini akan terselesaikan. Karena semakin hari kan kayak banyak sekali tantangan masalah-masalah tentang kesehatan mental ini yang membuat merugikan masyarakat, baik akhirnya timbulnya kriminalitas, bahkan sampai pembunuhan, pemerkosaan, itu semakin hari tidak makin turun dan semakin banyak. Bahkan seperti kasus di Malang yang sekarang lagi sedang ditangani ya Bapak Ibu ya, itu kan yang melakukan adalah anak-anak juga. Kalau dulu orang tua ke anak, ini usia anak-anak sudah melakukan hal seperti itu, perilaku yang menyimpang yang sangat mengkhawatirkan. Jadi termasuk di kampus juga semakin luar biasa. Saya rasa memang butuh sekali sebuah sinergitas ya Bapak Ibu ya. Kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara terpanggil untuk siap apa yang bisa kita kontribusikan kepada pemerintah seperti itu kan, khususnya untuk BKKBN sebagai sebuah wadah yang memang lebih yang formal ya dari pemerintah yang ditunjuk untuk membangun sebuah keluarga berencana yang berkualitas. Demikian. Saya demikian Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa tanya jawab kalau ada yang disampaikan, atau mungkin ada respon dari Bapak Kepala BKKBN ataupun dari yang deputi dan lainnya. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyaknya dan mohon bimbingan, dukungan dan segala yang bisa kita, intinya adalah kita sama-sama kita bangun Indonesia lebih baik lagi, khususnya di era pandemik. Dan ini masyarakat tidak hanya butuh masalah kayak ekonomi, tetapi secara mental masyarakat butuh pertolongan. Demikian. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bara, Bu Sita sudah menyampaikan, menjelaskan terkait dengan ilmu lofologi luar biasa.